Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filzi Lepoto dengan NIM S1S1240079. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah data mining, yaitu klasifikasi diabetes mellitus dengan menggunakan decision tree berbasis gain ratio dan saya gunakan untuk pada rapid miner. Nah, ini menggunakan dataset klinis diabetic data CSV yang berisi 101.766 rekan medis dengan 50 atribut dan diproses melalui rapid miner Pipeline Studio 7.1. Dan ini datasetnya saya ambil dari Kaggle. Oke, the next. Nah, menurut data International Diabetes Federation tahun 2023 itu terdapat sekitar 537 juta penderita diabetes dewasa secara global dan kemudian diproyeksikan akan naik mencapai 783 juta pada tahun 2045. Yang lebih relevan lagi untuk kita, di mana Indonesia itu sekarang berada pada tingkat ke-7 dunia untuk jumlah penderita diabetes terbanyak. Nah, persoalan utamanya itu diabetes yang sering bersifat asimptomatik pada tahap awal, yang maksudnya itu pasien nggak bisa merasakan gejala signifikan sampai komplikasi serius muncul seperti, neuropati, retinopati, neutronopati itu, eee, sehingga jadinya itu mereka, menjadi penyakit kardiovaskular. Nah, karena itu keterlambatan diagnosis yang menjadi resiko klinis yang paling sering dihadapi untuk orang-orang. Nah, untuk sedangkan di sisi lain juga, itu rumah sakit modern sekarang menyimpan rekam medis elektronik dalam jumlah besar dengan puluhan atribut klinis per pasien. Ini bisa jadi peluang bagus untuk, karena dari data ini saya juga simpan dari, data medis, sebuah rumah sakit di, eee, USA US in US dan ini bisa dan dataset tersebut saya gunakan untuk mendeteksi, diabetes mellitus secara otomatis menggunakan rapid miner. Oke, untuk 4 tujuan utama studi ini, yang pertama itu implementasi implementasi decision tree. Nah, untuk menerapkan algoritma decision tree dengan kriteria pemilihan atribut agen ratio untuk mengklasifikasi status remisi pasien diabetes pada data klinis bersifat skala besar. Nah, kemudian yang kedua itu optimasi para hyperparameter. Karena performa decision tree ini bergantung pada konfigurasi seperti kedalaman pohon, optimasi dilakukan secara otomatis dan sistem melalui operator optimize parameter, yaitu grid, bukan yang coba-coba manual. Kemudian untuk yang ketiga, itu evaluasi performa secara komprehensif. Jadi nggak cuma lihat akurasi aja, tapi untuk precision, recall, dan F1 score per kelas itu upaya performa itu dipahami untuk bukan hanya satu angka tunggal. Kemudian yang keempat itu identifikasi atribut klinis melalui dengan pembobotan informasi gen yang tadi untuk mengetahui atribut yang mana paling kontribusi terhadap prediksi remisi. And then untuk dataset klinis diabetic data CSV yang saya gunakan, dataset yang saya gunakan itu berisi 101.766 rekam medis dengan pasien dari 130 rumah sakit dengan 50 atribut klinis yang mencakup data demografis, jenis perawatan, hasil laboratorium, hingga riwayat pengobatan. Jadi target klasifikasi itu statusnya remisi pasien yang dibagi dengan 3 kelas. Yang pertama itu tidak remisi sebanyak 53,94% atau 54.864 rekam, kemudian kurang dari 30 remisi setelah 30 hari itu sebanyak 34,93% atau 35.545 rekam, dan kurang dari 30 juga remisi dalam 30 hari yang secara klinis paling kritis karena mengidentifikasikan kegagalan perawatan jangka pendek hanya sekitar 11,16% atau 11.357 rekam. And then untuk pipeline rapid miner, saya menggunakan, metodologi penelitian ini mengikuti pendekatan KDD atau Knowledge Discovery in Database dengan, desain eksperimen kuantitatif yang bersifat bersifat deskriptif analitik
dan dari pipeline yang terdiri dari 10 operator yang saya jalankan secara berurutan mulai dari retrieve memuat data, kemudian replace missing value, menangani data kosong, kemudian normalize, generate attributes, discretize, select attributes, set role, kemudian weight by information gain, select by weight, hingga akhirnya ke optimize parameter. Nah, bagian yang paling penting dalam pipeline ini tuh adalah operator optimize parameter dengan start the grid search yang membungkus lagi, yang mengambil operator cross validation secara bersarang atau nested. Artinya jadi setiap, kombinasi hyperparameter itu dievaluasi melalui 10 fold cross validation di dalamnya dengan tujuan utama mencegah data leakage, yaitu mencegah informasi dari data uji bocor ke proses pelatihan modal. Dengan ruang pencarian grid mencakup 3 parameter kayak seperti kriteria pemilihan atribut, information gain, gain ratio, gain index, kedalaman maksimal pohon itu sekitar 5, 10, 15, 20 dan ukuran minimal daunnya itu 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, 5 kombinasi dari minimal life 1, 2 sama 5 yang ini. Jadi kombinasi ketiganya itu menghasilkan total sekitar 36 konfigurasi yang seluruhnya diuji dengan rapid miner. Nah, untuk optimal gain ratio, dari 36 kombinasi hyperparameter yang diuji, konfigurasi terbaik yang saya peroleh itu pada kriteria gain ratio, dengan kedalaman pohon maksimal 10 dan ukuran daun minimal 1, dengan akurasi cross validation sebesar 56,91%. Jadi sebagai perbandingan, kriteria information gain pada kedalaman serupa hanya mencapai sekitar 55,73 dan, eee Gini indeks mencapai 55,18%, dengan selisih memang nggak besar banget, sekitar 1 hingga 2%, tapi ini konsisten dengan sifat teoritis gain ratio yang menormalisasikan bias information gain terhadap atribut dengan banyak kategori atribut dengan, kardinalitas tinggi sehingga menghasilkan permisahan atribut yang lebih seimbang. Dan kedalaman 15 dengan minimal lift 1 itu menghasilkan 56,44, itu sangat dekat dengan hasil terbaik. Ini jadi kalau kalian lihat hasil saya itu, 56% itu nggak baik. Sebenarnya ini sudah dekat dengan hasil terbaik. Jadi menunjukkan bahwa setelah kedalaman 10 ini mengalami disseminasi returns, yaitu penambahan kompleksitas pohon yang enggak lagi memberi peningkatan performa yang berarti, tapi juga tidak apa ya, mmm, eee, tidak memberikan risiko overfitting. Oke, next. Nah, untuk number invasions atau prediktor, setelah lakukan pembobotan information gain dari seleksi 10 atribut teratas, atribut number invasion yaitu jumlah ukuran rawat inap sebelumnya, mmm, dilihat sebagai prediktor kalau misalnya paling informatif diikuti oleh Discard Position ID, yaitu status keluar rumah sakit dari, diagnosis primer berdasarkan kode. Nah, kalau atribut-atribut yang lain juga kan berkontribusi pada signifikan, itu jumlah obat-obatan yang diresepkan seperti no medication, lama rawat inap, dan jumlah prosedur laboratorium, jumlah diagnosis, jumlah prosedur medis, jenis admisi, dan usia pasien. Nah, yang biasa dilihat dan yang dilihat itu bahwa riwayat inap sebelumnya menjadi prediktor terkuat dengan konsisten. Literatur seperti pasien yang sering rawat inap umumnya memiliki kondisi kronis yang, lebih kompleks atau manajemen penyakitnya lebih kurang stabil sehingga secara ini memang masuk akal kalau misalnya riwayat inap ini menjadi yang bagian paling kuat untuk memprediksi remisi di masa depan. Kemudian untuk performa di sini secara keseluruhan model memperoleh macro average F1 score sebesar 43,58%. Namun angka ini memang menyembunyikan, perbedaan performa yang cukup tajam antar kelas sehingga perlu dibahas satu persatu. Di mana kelas No 53,94 data itu persen data itu menempatkan recall tertinggi yaitu dengan 71,96%. Ini wajar karena memang kelas ini paling dominan sehingga model punya cukup banyak contoh untuk mempelajari karakteristiknya. Kemudian kelas, kurang dari 30,
93,93% data itu memperoleh performa moderat dengan advance score 44,38% di tengah antara kedua kelas lainnya, dan kelas lebih dari 30 lebih dari 30 hanya 11,16% data, yaitu justru menunjukkan bahwa performa terendah. Jadi konsekuensi langsung ide representasikan minoritas yang sangat kecil itu, eee, ya di sini. Kalau bahkan model kekurangan contoh untuk mempelajari pola transmisi tercepat secara memadai. Nah, nih alasannya mengapa akurasinya 56,91%. Ada 3 faktor. Yang pertama itu ketidakseimbangan kelas yang ekstrem. Jadi distribusi 53,64%, 34,93%, dan 11,16% membuat model saya itu secara alami masih bias terhadap kelas mayoritas mayoritas. Jadi untuk mayoritas bias, terutama karena pipeline ini belum menerapkan teknik penyimbangan subdata seperti SMOD. Saya sudah coba untuk menggunakan SMOD, tapi hasilnya juga itu, lebih maksimal tidak menggunakan SMOD sendiri juga. Karena apa ya, entah kenapa karena, akurasinya jadi turun jadi 56 tadi setelah saya gunakan SMOD karena saya menggunakan, Rapid Miner 7.1 bukan Rapid Miner terbaru, itu jadi saya gunakan apa ya, saya lupa, intinya saya gunakan itu jadi turun jadi 44%. Jadi saya, eee, saya saya ambil tidak perlu menggunakan SWOT. Nah, kemudian yang kedua, itu kompleksitas klasifikasi multi-kelas. Nah, secara sistematis juga kalau misalnya klasifikasi 3 kategori, inherent itu lebih sulit dibandingkan klasifikasi biner, karena untuk ruang keputusan modal menjadi lebih kompleks, ditambah lagi batas antara kelas itu kurang dari 30 dan lebih dari 30. Jadi untuk ini memang lebih kabur karena perbedaan transmisi pada hari ke-29 versus ke hari 31 itu tidak selalu mencerminkan perbedaan yang signifikan. Kemudian ketiga, itu ada skala dan heterogenetas data, dengan 101.766 rekam dan 50 atribut campuran itu, ruang fitur yang harus dipelajari model jadi lebih kompleks karena decision boundaries yang sederhana itu satu pohon keputusan tunggal sulit menangkap seluruh variasi pola. Jadi studi independen data yang sama umumnya melaporkan akurasi pada kisaran 55-68%, sehingga hasil dari 56,91% ini penelitian konsisten ini dengan literatur yang dapat dikatakan valid untuk ke kondisi klinis pada diabetes mellitus. Nah, untuk ini skip aja, tidak penting sebenarnya, udah salah itu. Nah, untuk, kesimpulan, nah, implementasi decision tree berbasis gain ratio berhasil dilakukan pada 101.766 rekam medis dengan 50 atribut klinis menggunakan pipeline Rapid Studio yang tervalidasi melalui nested cross validation, kemudian konfigurasi optimal, kriteria gain ratio, kedalaman dengan maksimal 10, ukuran daun minimal 1, itu menghasilkan akurasi cross validation 86,91% dengan makro advance score 43,58 dengan hasil konsisten dengan benchmark literatur dataset ini. Jadi untuk yang ketiga, atribut number invasion terbukti sebagai prediktor paling informatif sejalan dengan pengetahuan yang bahwa rawat inap itu lebih indikator kuat untuk resiko admisi. Kemudian yang keempat, model menawarkan transparansi keputusan yang relevan untuk sistem pendukung keputusan klinis. Jadi sebuah nilai yang nggak bisa di akurasi lebih tinggi, tapi bersifat lebih apa ya, gitu lah, black box. Nah, baik, demikian presentasi yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Jadi, penelitian saya itu menunjukkan bahwa decision tree berbasis gain ratio bukan untuk alternatif lebih sederhana dibandingkan model ensemble, tapi lebih ke mengutamakan interpretasi klinis tanpa mengorbankan akurasi secara secara signifikan. Karena saya buka bagian ini untuk lebih didalami lagi. Oke, that's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.